Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Bersama dengan saya, Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Pada materi kali ini kita masih membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, salah satu bab di kelas 10. Nah, 2 video sebelumnya sudah dijelaskan tentang konsep dan materi, dan yang kedua contoh soal soal dan pembahasan tentang beberapa bentuk soal persamaan nilai mutlak. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi mutlak. Nah, kira-kira seperti apa bentuk grafiknya dan bagaimana cara menggambar grafiknya? Kita akan mulai sekarang. Oke, untuk yang pertama kita akan mencoba memahami bagaimana menggambar dari fungsi nilai mutlak, yaitu Y sama dengan harga mutlak X. Nah, pada video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas bagaimana secara definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Jadi kalau dituliskan di sini Y sama dengan harga mutlak X, ya berarti dia Y-nya bisa sama dengan X untuk dia positif, karena seperti sebelumnya harga mutlak X berarti X itu bisa merupakan bentuk yang positif, bisa juga berbentuk negatif. Nah, Y sama dengan positif X berlaku jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Atau Y sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Berarti nanti di sini akan kita gambarkan dua buah grafik dari Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Dari kedua grafik inilah nanti muncul atau terjadinya grafik Y sama dengan harga mutlak X. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita gambarkan grafik dari Y sama dengan X. Ini persamaan garis. Y sama dengan X itu kira-kira seperti ini. Nah, dia melalui titik 0,0. Ini. Nah, katanya grafik Y sama dengan X ini berlaku untuk X lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, maka grafik dari persamaan garis Y sama dengan X ini hanya berlaku untuk X positif. Sehingga pada bagian yang ini kita hapus. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk yang kedua, Y sama dengan min X. Grafik Y sama dengan min X itu kira-kira seperti ini gambar grafiknya, melalui titik 0,0. Nah, ini ya. Nah, tetapi grafik Y sama dengan min X ini, atau garis persamaan garis ini jadinya Y sama dengan min X ini, berlaku untuk X-nya kurang dari 0. Berarti untuk X negatif, artinya bagian yang sebelah sini dia tidak berlaku. Sehingga ini bisa kita hapus, kita hapus. Maka jadinya grafiknya seperti ini. Nah, bagiannya. Maka grafik Y sama dengan harga mutlak X itu nanti bentuknya adalah perpaduan dari kedua grafik ini. Nah, inilah yang menjadi grafik dari fungsi nilai mutlak, yaitu Y sama dengan harga mutlak X. Y sama dengan harga mutlak X. Nah, kira-kira demikian cara menggambarkan grafik fungsinya. Yang kedua, supaya lebih paham lagi, misal dikatakan bahwa Y sama dengan harga mutlak dari X tambah 2. Sekarang kita lihat dari sesuai dengan definisinya, bahwa Y sama dengan harga mutlak dari X tambah 2, itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia Y sama dengan positif X tambah 2, berarti X tambah 2, dengan syarat jika X tambah 2 lebih besar sama dengan 0.
Berarti X lebih besar sama dengan min 2. Atau Y sama dengan negatif dari X tambah 2. Untuk X tambah 2 kurang dari 0. Berarti X lebih kecil dari min 2. Maka grafik Y sama dengan min dari X tambah 2 ini bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan min X min 2. Nah, sekarang mari kita gambarkan kedua persamaan garis ini. Yang pertama Y sama dengan X tambah 2, dan yang kedua Y sama dengan min X min 2. Nah, kalau kita gambarkan, kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, kalau Y sama dengan X tambah 2, maka kita cari titik potongnya dengan sumbu-sumbu koordinat, dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, berarti kita dapat Y-nya 2. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 2. Katakanlah di sebelah sini, berarti 0,2. Kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0, berarti X itu min 2. Karena min 2 tambah 2 sama dengan 0. Maka kira-kira di sebelah sini titiknya, min 2. Nah, perhatikan bahwa persamaan garis dari Y sama dengan X tambah 2 itu berlaku untuk X lebih dari sama dengan min 2. Berarti, gambar garis yang kita gambarkan nanti di sini, mulai dari min 2 ke kanan, karena lebih besar sama dengan min 2. Jadi kita hubungkan, kira-kira seperti ini dia. Nah, inilah garis dari Y sama dengan X tambah 2. Berikutnya, kita gambarkan persamaan garis Y sama dengan min X min 2. Oke. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya jadi min 2, karena 0 kurang 2, min 2. Berarti kira-kira di sini min 2. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan min 2. Ya, ingat ya, min X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2, berarti yang ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa garis Y sama dengan min X min 2 ini berlaku untuk X-nya kurang dari min 2. Berarti kalau kita hubungkan dari min 2 titik 0, min 2 dengan min 2,0, ini kan akan terus kemari. Ya, ini akan terus kira-kira seperti ini. Kemudian nanti lanjut ke atas. Nah, karena katanya bahwa itu berlaku kalau untuk X kurang daripada 2 atau lebih kecil dari min 2 maksud saya, maka nanti gambaran grafiknya itu yang berlaku hanya dari sini ke sebelah kiri min 2. Nah, kira-kira begini. Maka inilah grafik dari Y sama dengan harga mutlak X tambah 2. Kira-kira seperti itu. Mudah bukan? Bukan. Nah, lanjut kita teruskan ke nomor 3 supaya lebih memahami bagaimana menggambarkan grafik dari Y sama dengan harga mutlak 2X min 4. Ya. Nah, secara definisi Y sama dengan harga mutlak 2X min 4 ini bisa ada dua kemungkinan ketika kita buka tanda mutlaknya. Yang pertama, Y sama dengan positif 2X min 4, ya. Jika 2X min 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti 2X lebih besar dari 4, atau X lebih besar sama dengan 2. Atau untuk bentuk negatifnya, Y sama dengan minus dari 2X min 4 jika 2X min 4 kurang dari 0, berarti X kecil dari 2. Nah, persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan min 2X ditambah 4. Selanjutnya tugas kita adalah bagaimana menggambarkan garis Y sama dengan 2X min 4 ini dan Y sama dengan min 2X tambah 4. Oke, kita coba gambar satu persatu. Yang pertama, Y sama dengan 2X min 4. Ketika X-nya sama dengan 0, ya, ketika X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya min 4. Misalkan di sini min 4, berarti 0, min 4. Ketika
Y-nya sama dengan 0, berapa X-nya? Berarti 2X, ya, 2X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Untuk Y sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Kira-kira di sini 2. Oke. Nah, kalau garis Y sama dengan 2X min 4, kita gambarkan ini dihubungkan dari min 4 sampai ke 2 terus. Tapi lihat, katanya berlaku untuk X lebih besar sama dengan 2. Berarti berlaku untuk gambar garis, bagian garis yang lebih besar dari 2 atau ke kanannya 2. Maka kalau ini kita gambarkan terus, ya ini ke sana, karena hanya berlaku untuk X besar dari 2, maka yang berlaku hanya di bagian dari 2 ke sebelah kanan. Nah, ini dia kira-kira. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah Y sama dengan min 2X tambah 4. Kalau X-nya 0, min 2 kali 0, 0 ditambah 4, berarti Y-nya 4. Maka kira-kira di sini. Misalkan di sini Y min 4. Kemudian kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa? Min 2X ditambah 4 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 2. Berarti ini dia. Ya. Nah, sekarang berarti garis Y sama dengan min 2X tambah 4 itu kalau kita mau gambarkan, kita hubungkan dari min 4 ini 0, min 4 ke 0,2, 2,0 terus. Tetapi sesuai dengan syaratnya tadi hanya berlaku untuk X kurang dari 2. Jadi kalau X kurang dari 2 berarti ke sebelah kiri 2 berlakunya. Maka gambar garisnya itu nanti hanya berlaku untuk bagian yang berada di sebelah kiri 2. Tidak sampai ke bawah sini. Maka garis yang merah ini, inilah yang menjadi grafik dari Y sama dengan harga mutlak 2X min 4. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Yang berikutnya, bagaimana menggambarkan garis dari Y sama dengan harga mutlak X dikurang dengan 3. Sekarang kita lihat harga mutlak X. Harga mutlak X ini bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menjadi positif X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Atau, ya, dia menjadi minus X jika X-nya kurang dari 0. Maka, untuk dia X yang lebih besar sama dengan 0, persamaan Y sama dengan harga mutlak X min 3 ini menjadi Y sama dengan X min 3. Demikian juga sebaliknya, untuk X yang kurang dari 0, maka persamaan Y sama dengan harga mutlak X min 3, harga mutlak X min 3 ini dituliskan menjadi Y sama dengan harga mutlak X-nya tadi min X. Berarti min X min 3. Nah, selanjutnya kita tinggal menggambarkan kedua persamaan garis ini ke dalam grafik. Ya. Nah, yang pertama kita gambarkan Y sama dengan X min 3. Kalau X-nya 0, 0 kurang min 3 berarti min 3. Sehingga Y-nya sama dengan min 3. Misalkan di sini. Kalau Y-nya 0, X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Katakanlah di sini. Nah, berarti garis Y sama dengan X min 3 ini kita menghubungkan titik 0, min 3 ke titik 3,0 dari si bawah sini sampai ke atas. Tetapi katanya dia hanya berlaku untuk X yang lebih besar dari 0. Berarti di sebelah kiri dari titik 0,0. Di sebelah kanan maksud saya. Maka bagian garis yang berlaku itu hanya dari sini ke sana. Nah, ke sebelah kanan ya, dari X sama dengan 0. Yang bawah ini enggak berlaku. Karena hanya berlaku untuk X lebih besar dari 0. Berikutnya kita gambarkan garis Y sama dengan min X min 3. Kalau X-nya 0, berarti
Y-nya min 3. Nah, ini dia tadi. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Min X, min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Maka kira-kira di sini dia, min 3. Nah, kalau kita mau menggambarkan garis Y sama dengan min X min 3, itu artinya kita hubungkan titik min 3,0 ke titik 0, min 3 dari atas terus ke bawah. Tetapi di dalam soal ini katanya bahwa berlaku jika X-nya kurang dari 0. Berarti hanya berlaku di sebelah kiri dari titik 0. Di sebelah kiri dari titik 0. Maka ketika kita hubungkan dari min 3,0 dan 0, min 3, hanya berlaku bagian dari garis yang ini. Bawah ini tidak berlaku. Nah, kalau sudah ke bawah, itu berarti X-nya lebih dari 0. Oke, sehingga garis yang merah ini adalah gambar dari grafik Y sama dengan harga mutlak X dikurang 3. Nah, kira-kira seperti itu cara menggambarkan grafik dari fungsi mutlak, nilai mutlak. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian semua, bisa diulang dan dilatih kembali secara mandiri di rumah kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!